Ya, pemirsa Suara Harapan, di hari ini kembali lagi saya Yupiter Loenati dari media Suara Harapan berada di Desa Fatusuki, Kecamatan Amfuang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, di desa ini adalah desa yang terpencil, ya, Bapak. yang jauh dari ibu kota, ya, kecamatan yang ada di Amfuang Selatan. Nah, di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa. Selamat sore, Pak Desa. Selamat sore, Bapak. Bagaimana? Baik-baik. Kabar sehat, Sehat. Puji Tuhan. Bapak Desa bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya. Sudah menjabat berapa lama sehingga masyarakat boleh, penonton boleh tahu siapa sih nama dari Kepala Desa? Siap. Ya, nama saya Nemuel Darius Nenowahan. Saya baru menjabat 3 tahun dari mulai dari 2023 2024 dan masuk tahun ketiga 2025 ini. Saya selalu punya pergumulan kuat terkait dengan infrastruktur, akses keluar ini, Bapak. Akses keluar ini karena di dalam sini pasti kalau kita masuk di dalam sini kita rasa aman begitu, tetapi ketika kita keluar pasti tidak bisa. Kalau musim panas masih mendingan, tetapi kalau musim hujan itu kesulitan. Karena kami diapit 2 sungai. Oh, 2 sungai. Kalau yang Ketan ini sungai besar, terus jalan pun jalan tanah semua. Terus ke kecamatan juga ada kali kecil yang tadi kita lewati dan masuk ke dalam kompleks. Jadi benar-benar terisolasi. Ya, terisolasi lah begitu. Jadi ini yang selama ini kami artinya gumuli bersama Gumuli untuk bagaimana akses keluarnya itu kota bisa keluar, karena secara itu untuk penerangan kami sudah merasakan. Oke, ini berapa lama sudah menikmati? Dari 2018, 2019 itu baru menyala. 2019. Oh, cukup panjang ya. Ya, cukup. Baru terang. Baru berapa tahun saja. Beberapa tahun yang lalu ya, Pak Des. Untuk akses jalan ini yang kami sulit. Karena ke kecamatan jaraknya terlalu panjang, Bapak. Berapa kilo? Dia sekitaran itu kalau potong ke Fatmet itu sekitar 18 kalau kilo. Menuju ke sampai di kecamatan pasti 20 lah. 20 kilo? Ya. Dengan akses yang cukup parah. Yang cukup menantang juga, Bapak. Kalau kita ke tetangga, desa tetangga kecamatan Takaris ini berarti dia tidak sebegitu jauh untuk kita langgar sampai di tan ini. Dia jalannya sudah cukup lumayan lah. Nah, akses selama ini untuk kebutuhan masyarakat dalam sini, baik itu kebutuhan pembangunan, kebutuhan sembako-nya itu dia masuk keluarnya lewat tan ini sini. Oh, lewat sini, tidak bisa lewat sana? Tidak bisa lewat sana. Kalau untuk dari kecamatan itu kecuali ada keperluan, baru dia bisa masuk datang atau kita keluar pisan. Tapi untuk akses kebutuhan masyarakat itu ya harus sebelah lewat kecamatan Takaris. Kecamatan Takaris ini. Oke. Gitu. Pak Desa, kira-kira setelah Pak Desa boleh menyampaikan permasalahan yang dihadapi saat ini, infrastruktur jalan yang mau dibilang Desa Fatusuki, ya? Iya, Bapak. Ini terisolir. Selain infrastruktur, jaringan seperti apa, Pak Desa? Jaringan internet. Maupun telepon. Kalau jaringan internet untuk ini tempat-tempat tertentu ada. Tapi kalau di pokoknya bagian teratas ini. Tapi untuk di bagian bawah ya seperti yang tadi saya katakan itu terbantu dengan internet praktis, tapi jarak 40 meter saja itu dari kantor desa. Berarti minta maaf ya, jaringan juga belum bagus. Jaringan juga belum bagus. Nah, sekarang kita kan semua administrasi sekarang harus digital. Nah, ini kita juga ada kekurangan berbagai hal di situ juga. Begitu, Bapak. Karena itu permintaan Pak Desa sendiri kalau untuk di era transparansi, era digitalisasi, tapi dengan keadaan seperti ini, apa yang Pak Desa mau minta sehingga pemerintah juga
tahu sebenarnya hal-hal yang sangat urgen yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di desa Fatusuki ini. Iya, itu kalau dari saya ya untuk infrastruktur ya mungkin juga saya secara pribadi dan juga jabatan yang saya miliki, mungkin harapan-harapan saya ke depan ya bisa ada perhatian bagi kami di desa ini melalui infrastruktur, sehingga keluhan kami selama ini nih ya bisa kita keluar lah. Karena kadang ya namanya masyarakat ini kadang orang bilang ini kita mau merdeka berapa puluh tahun pun kita belum merasa yang namanya kemerdekaan. Belum merasakan yang namanya Ya, kemerdekaan sesungguhnya. Iya betul, itu harus. Kalau mereka begitu juga kau tuh bilang ya, ini kita mari kita gumuli bersama. Mungkin ada dia waktu, jadi mungkin secara pikiran manusia kau tuh bilang cepat, tapi pergumulan panjang bagi kita. Proses untuk panjang, ya itu begitu. Tapi minta maaf. Iya Pak. Dalam sisi biasanya ada musyawarah. Ya. Ada tingkat dusun, desa dan kecamatan. Diusulkan tidak? Ini salah satu hal lagi Bapak. Tahun lalu Musrembang 2025 baru-baru. Nah ini kadang usulan masyarakat ini kami angkat ke kecamatan dan kecamatan dibawakan ke kabupaten. Kadang ya mungkin selama ini sudah berapa kali yang saya ikuti. Itu waktu saya belum jabat juga, jalan ini tetap muncul, tapi setelah itu tidak ada. Artinya dia masuk pada prioritas, itu rankingnya ranking 1, tapi setelah itu tidak dieksekusi. Ada apa sebenarnya? Ini kami juga, namanya kami di masyarakat, kamu cek sampai ini juga tidak bisa. Lalu datang di tahun 2024, 25, baru-baru bulan Februari, kami ada musrembang di kecamatan. Ketika saya ada di sana, itu sebaran dari BP4D itu jalannya Fatusuki, Fatumetan, titiknya Fatusuki, Fatumetan. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu sampai dia ada di mana, dia punya apa. Itu jalan 1 kilo lebih. Nah ini juga kami makanya saya bilang ya mungkin kita di sini ya karena jarak apa semua, jadi kita hanya dapat dia punya 1 kilo itu sudah keluar, sudah tayang, sudah disampaikan akan dapat. Ya itu sebenarnya tahun harus terlaksana. Makanya ada dalam musyawarah itu saya punya usulan yang jalan dari pihak kecamatan bilang Fatusuki in tahun kan jalan, jadi supaya jangkas masuk jalan, jadi saya alihkan saya pun jalan ini ke gedung SMP, karena gedung SMP juga belum, dia pun lokasi tersendiri tapi dia ada bangun di lokasinya SD. Jadi saya alihkan 2026 punya itu ke gedung SMP. Nah jalannya kan sudah ada, dan katanya kalau ini sudah masuk ini harus diprioritas in tahun 2025 itu dieksekusi. Tapi ya sampai sekarang kita tidak. Wah, pemirsa, ini menjadi catatan berharga setelah kita turun ke lapangan, kita mendeteksi persoalan-persoalan, dan ternyata pemerintah yang ada di bawah bukan tidak berbuat. Mereka telah berbuat dengan intervensi dana desa. Mereka telah mengusulkan melalui usulan-usulan baik di tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, dan bahkan sudah ada jawaban, tetapi anehnya mereka tidak mendapatkan hak-hak yang telah mereka usulkan. Ini ada apa sebenarnya? Pertanyaan ini sangat menggelitik, sangat mengganggu, karena sebenarnya mereka juga adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kupang. Mereka terpencil, butuh akses infrastruktur yang baik, butuh akses internet, jaringan telekomunikasi yang baik. Namun sampai dengan saat ini, apa yang mereka butuh belum terjawab. Ada apa sebenarnya yang terjadi?
Karena itu marilah pemerintah yang lebih di atas para pemangku kepentingan, baik yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan yang ada di pusat. Tengoklah sedikit, lihatlah sedikit penderitaan yang sementara ini dialami oleh saudara-saudara kita yang khususnya yang berada di wilayah Desa Fatu Suki, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran kami, Suara Harapan di tempat ini adalah mendiskusikan, ngobrol pintar Suara Harapan untuk dapat menjembatani suara-suara manis dari Bapak Desa, dari masyarakat, untuk dapat ditonton oleh para pemangku kepentingan, untuk dapat didengar oleh para pengambil kebijakan yang sementara ini lagi duduk di kursi tahta, yang sementara ini lagi berkuasa untuk melihat penderitaan, kesulitan yang sementara ini dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Desa Fatu Suki ini. Sebagai penutup, Bapak Desa mungkin mau menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Silakan Pak Desa. Ya, kalau untuk masyarakat dan Bapak, ya kami tetap bergumul tentang hal-hal itu, permasalahan yang kami hadapi sekarang. Itu untuk masyarakat. Saya selalu di rapat pun saya bilang kita tetap bergumul lah. Itu pergumulan kami. Dan harapan kami bagi bapak-bapak yang ada di bagian atas, teratas, pemangku-pemangku kepentingan teratas, ya mungkin ada perhatian lah bagi kami juga di wilayah Desa Fatu Suki ini. Kalau walaupun kami ada di daerah yang terpencil, terbelakang lah begitu, kita katakan bahwa dia terkebelakang lah. Tapi ya kami juga ada bagian terkecil dari Kabupaten Kupang, jadi kami mohon juga supaya ada perhatian bagi kami, walaupun jarak kami seperti apa, tapi perlu ada perhatian bagi kami juga. Itu harapan-harapan kami sebagai masyarakat di sini, dan juga kami selaku pemerintah di sini. Itu harapan-harapan yang kami selalu gumuli untuk bisa terjawab. Dan tapi ya seperti saya bilang tadi, kata awal saya bilang, apa yang kami gumuli belum tentu kita gumuli hari ini dan terjawab, tapi harapan-harapan kami pasti akan terjawab di kemudian hari lah begitu. Oke, baru-baru yang tadi saya sampaikan akhir itu yang musrembang bulan Februari itu, saya sampaikan di rapat. Saya bilang, ketika saya rapat, saya bilang ya mungkin kita ini selalu kasih enak kita di telinga untuk menghibur kita lah. Tapi setelah pelaksanaan kami tidak rasakan yang namanya itu apa, ada di mana. Seperti itu Bapak. Pak Desa, boleh tahu desa ini sudah berdiri sejak kapan sih? Ya, dia sudah Desa Gaya Baru itu Bapak, dia sudah ada di sini. Masuk Desa Gaya Baru 19. Cukup lama. Ya berarti. lama Bapak. Tapi ya infrastrukturnya masih tetap begini saja. Jadi itu pergumulan berat yang masih kami gumuli. Dan harapan-harapan ke depan ya pemerintah bisa melihat kami untuk kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita mau katakan dari masyarakat bahwa dia tidak punya ekonominya lemah, itu ya tergantung juga dari infrastruktur Bapak. Infrastruktur, ketika ada dia punya hasil, dia membawa. Ini kan pasarnya kami menggunakan pasar Tanini sebelah. Nah kalau kita pikul Bapak dari sini, satu kali pasti dia tahu Bapak, untuk minggu depan dia pulang. Karena jarak lah, infrastruktur yang sulit. Kalau misalnya aksesnya bagus, ya jelas Pak menggunakan kendaraan, ya dia bisa tetap menolong lah begitu. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Itu begitu Bapak. Dan juga harga artinya ke hasil masyarakat yang ada, orang masuk sini pasti ambil dengan harga yang di bawah karena beralaskan jalannya kurang bagus, semua begitu. Jadi sehingga pertumbuhan agak lambat sekali sebenarnya Pak Desa. Ya begitu Pak. Itu jadi itu hal-hal yang artinya kami mengalami dan kami lihat dengan mata sendiri juga. Itu kenyataan.
Ya, Seperti oke. itu Bapak. Pemirsa, kita telah mendengar curhatan dari Bapak Kepala Desa. Seorang kepala desa saja sudah menyampaikan seperti ini, pergumulan-pergumulan mewakili masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di paling bawah. Sekali lagi dimohon atensi dari pemerintah yang lebih di atas untuk membuka matamu dan melihat problem yang sementara ini dihadapi. Karena kalau bukan kita yang peduli dengan wilayah kita, siapa lagi? Kunci menuju kesejahteraan ada pada infrastruktur, ada pada jaringan. Dua hal ini yang menjadi penting tolak ukur untuk bagaimana desa ini bisa terus bertumbuh. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Desa. Tetap semangat Pak Desa, kita terus Semangat, Bapak. bersuara memperjuangkan sehingga para pemangku kepentingan, para pemimpin yang lebih di atas bisa dapat menonton tayangan ini dan membuka mata hati. Pemimpin bertanggung jawablah terhadap masyarakatmu yang berada di tingkat paling terbawah di desa Fatusuki, daerah paling terkebelakang, terpencil di wilayah Kabupaten Kupang. Demikian ngobrol pintar. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih Bapak.